innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bayangkan kita sedang di depan Masjid Nabawi, di depan rumah Nabi, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasulullah di surga ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kumpulkan kami di surgamu ya Allah bersama Rasulullah SAW. Kami semua berkumpul di sini mencintai Rasulmu ya Allah. Kami semua hambamu ya Allah, mencintai Rasulmu ya Rabbal Alamin. Rasulmu bersabda, anta ma'aman ahbabta, kelak kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang kau cintai. Ya Allah, kami mencintai Rasulmu ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengunjungi rumahmu ya Rabbal Alamin, mengunjungi rumah Rasulmu ya Allah. Jadikan kami semua hambamu ya Allah, berkumpul di sini karena kami mencintaimu ya Allah. Kumpulkan kami di sini sebagai hambamu, saling mencintai, saling mendukung, saling tolong menolong, saling membantu di antara kami, saling melengkapi di antara kami, saling memberikan manfaat di antara kami, dan kumpulkan kami di surga seperti ini yang kumpulkan hari ini ya Rabbal Alamin, sebagai hambamu ahli surgamu bersama Rasulmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, yang Allah muliakan, Bapak Subakar, founder of Paragon, semoga Allah berkahi beliau, semoga Allah beri kesehatan beliau selalu. Yang Allah muliakan Bapak Harman, Bang Harman ya, CEO Grup Paragon Corporation, Bang Salman, CEO Paragon, dan Dokter Sari ya. Saya mau bilang ibu takut ketuaan, saya mau bilang mbak sudah ibu-ibu ya, Ibu Dokter Sari ya. Semoga Allah berkahi Bunda, insyaallah. Allah yubarik fikum. Teman-teman semua, saya terus terang kalau sudah masuk ke sini saya perasaan nggak ingin ceramah deh, karena sudah soleh-solehah semua nih. Jadi kita hanya cincai-cincai aja lah ya, kita cerita-cerita ya. Jadi ternyata tadi itu ada Bang Dendi ya, yang tadi terbaik, namanya siapa? Bang Dendi. Tadi beliau mengatakan bahwa saya mengucapkan terima kasih kepada PT Paragonian. Tahu nggak teman-teman? Perhatikan. Jadi ini kisah Bang Dendi ini mengingatkan saya kepada kisah salah seorang sahabat Nabi. Jadi ternyata teman-teman, sahabat Nabi itu jangan kamu kira mereka itu orang-orang yang banyak baca buku, mereka hebat. Enggak. Mereka itu orang sederhana. Sederhana. Wawasannya sederhana. Tapi mereka berhasil memimpin seperempat dunia. Ada apa kira-kira? Itu rahasianya teman-teman. Gini, suatu hari Nabi mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi bercerita, wahai sahabat-sahabatku, suatu saat kamu akan berhasil membuka kerajaan Persia.
bertakbir, Allahu Akbar, bertakbir para sahabat. Nanti yang akan keluar pertama-tama dari kerajaan, dari istana Persia itu putri Raja Persia yang cantik jelita. Sahabat ini berdiri, wahai Rasul, itu buat saya. Langsung kata Nabi, ya, itu buat kamu. Teman-teman, beberapa tahun kemudian Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar wafat, diganti Umar. Pada zaman Umar berhasil membuka kerajaan Persia. Dan benar, yang pertama kali keluar dari istana itu putri Raja Persia. Dan para sahabat langsung merebutnya. Datangi sahabat, itu punya aku, jangan kau ambil. Loh, kenapa? Nabi hadiahkan kepada aku dulu waktu Nabi cerita. Oh, minta saksi. Siapa yang pernah menyaksikan bahwa putri Raja Persia ini buat si fulan ini? Iya benar, kami menyaksikan. Saat ini bercerita bahwa kita akan buka kerajaan Persia, akan datang, akan keluar putri pertama kali, dan dia minta, aku punya, itu punya aku. Akhirnya diberikanlah putri ini kepada sahabat ini. Begitu dia ambil, ya, tiba-tiba datang keluarganya. Dia mengatakan, wahai fulan, boleh aku tebus putriku itu? Dia mikir, berapa yang paling banyak itu? Dia nggak tahu. Mirip sama badan kita tadi itu, PT Paragonia. Jadi ternyata teman-teman, kamu boleh menertawain, tapi dia juara teman-teman, dia terbaik. Jadi dari wawasan yang sederhana bisa jadi orang itu menjadi terbaik. Ini dia sahabat. Dia ini begitu ditanya berapa kau punya tebusan, silahkan kamu sebutkan yang paling mahal. Dia mikir berapa ya, dia gak tahu. Akhirnya disebut mi'atu alf. Mi'ah 100, alf 1000. 100.000 dinar. Langsung diambilin, hanya sedikit sekali. Dia punya berton-ton emas, dia kasih sedikit. Loh, sahabat bilang, kok sedikit banget? Kamu minta? Memang ada yang lebih banyak daripada itu. Dia pahamnya itu. Subhanallah, perhatikan wawasan sederhana bisa melahirkan sebuah peradaban yang besar ketika seorang hamba itu soleh mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata kuncinya. Jadi yang menentukan tegak tidaknya sebuah peradaban bukan kepintaran, bukan kecerdasan, tetapi kejujuran. Ini kata kunci untuk tegaknya sebuah peradaban. Dan Paragon ini saya yakin dibangun di atas sebuah trust. Dan teman-teman semua, Paragonian semua ini, mereka dibimbing, dibina untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur itu. Takbir. Nah, sahabatku semua, Paragonian yang Allah muliakan. Begitu saya masuk ke ruangan ini, saya melihat langsung terharu, mirip seperti saya masuk ke pesantren. Dan saya tidak pernah merasakan sedikit pun bahwa ini perusahaan, tapi yang saya merasakan ini pesantren. Masya Allah. Saya berdoa mudah-mudahan semua Paragonian dijaga oleh Allah hidupnya. Diberi kesehatan selalu. Yang belum menikah diberi istri soleha. Diberi suami soleh.
diberi anak-anak yang soleh dan solehah, yang lucu-lucu. Masya Allah, Allah beri fikum. Dan kelak insya Allah tahun depan semuanya sudah mulai menghafal Al-Quran. Takbir. Teman-teman, para kurniaan yang Allah muliakan, Nabi oleh Allah tidak dibekali kerajaan. Tadi saya mendengar ayahanda Bapak Subakar mengatakan, paragon ini tidak didirikan dari harta berlimpah. Paragon ini tidak didirikan dengan kerja santai-santai. Paragon ini didirikan dari kerja keras, dari modal nol. Barusan saya langsung tepuk pundak Bang Harman. Bang Harman, gimana ceritanya? Barusan beliau cerita, benar Ustaz, kami ngaduk sendiri, ibu ngaduk sendiri, ibu buat sendiri. Lantai bawah rumah pabrik, lantai atas tempat tidur. Allahu Akbar. Gak pernah terbayang bahwa dari rumah kecil itu dengan tangan yang mengaduk proses pembuatan kosmetik itu yang sedikit demi sedikit tiba-tiba menjadi besar seperti ini. Saya tanya tadi ke Bang Harman, berapa pegawainya? 20 ribuan Pak Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Perhatikan teman-teman rahimakumullah. Dan ternyata rahasia sebuah keberhasilan itu adalah karena kerja keras. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melahirkan Nabi dari rumah istana yang megah, dari rumah yang sederhana. Ibunda Aminah melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyampe ke Mekah. Nanti pas di depan tempat sa'i ada halaman agak lebar. Di sebelah kanan ada sebuah gunung Jabal Qubais. Di lembah Jabal Qubais itu ada sebuah rumah. Itulah tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah sederhana sekali. Dan sampai sekarang, sahabat semua rahimakumullah, para gorian yang Allah muliakan, datanglah ke kota Madinah. Rumah Nabi seluas itu, 4 meter persegi. Di atas sehelai tikar Rasulullah SAW berbaring. Dan begitu Nabi bangkit dari tempat tidurnya, ada bekas tikar di pipinya. Para sahabat langsung memeluknya, mengusap pipi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ma ra'yuka afrish alaikal hasir. Wahai Rasul, bagaimana kalau aku hamparkan sehelai kain yang empuk? Engkau lebih berhak daripada Raja Fulan, Sultan Fulan. Mereka tidak beriman. Engkau lebih berhak menikmati kasur yang empuk, wahai Rasul. Nabi menjawab, wallahi mali walid dunya illa qarajulin yadhillu tahta syajarah summa tarakaha. Kenapa kau sibuk untuk urusan dunia? Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang berteduh di bawah pohon, setelah itu dia pergi. Teman-teman, akhirnya dari kerja keras itu, dari rumah sederhana itu, Islam menyebar. Terus hijrah ke kota Madinah. Dari kota Madinah Islam menyebar, masuk Irak, masuk Babilonia, masuk Afrika, masuk perbatasan Eropa, Spanyol, sampai masuk ke perbatasan Rusia, Asia Tengah. Di situ lahir Imam Bukhari. Masuk ke Afghanistan, di situ lahir Imam Muslim, dan seterusnya. Para ulama besar lahir dari Asia Tengah itu. Teman-teman rahimakumullah, inilah dia asal muasal peradaban Islam. Dan inilah dia asal muasal PT Paragon yang sekarang kita di dalamnya. Jadi bukan dari sesuatu yang sudah besar, bukan, tapi dari sesuatu yang kecil, yang sederhana, dibesarkan dengan sebuah kerja keras dan ketekunan. Dan yang paling penting adalah kejujuran.
Oleh karena itu teman-teman, ayo kita semua, sekecil apapun yang kita dapatkan dari paragon ini, berusaha kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Niatkan setiap hari aku dapat rezeki di sini, ini rezeki paling halal dengan tenagaku, usahaku, aku akan berbagi, masukkan ke kotak amal, aku akan bersedekah. Seperti itu kita diajarkan untuk menjadi besar. Karena semakin suatu perusahaan, semakin seseorang bermanfaat bagi orang lain, maka dia akan semakin menjadi abadi, menjadi panjang usianya, dan terus mengalir kebaikannya. Inilah makna infak. Jadi infak itu kata nafak. Kalau teman-teman ke Mekah, ada terowongan disebut an-nafaq. Ada lubang di sini, keluar di sini. Sama. Kalau kita punya perusahaan, bikin mengalir, jangan dibikin mampet. Begitu masuk income, bagi. Masuk income, bagi. Semakin berbagi, semakin abadi. Itu rahasia kehidupan. Matahari bercahaya, karenanya Allah pertahankan. Seandainya matahari sudah redup, maka Allah hancurkan alam semesta. Karena itu tanda-tanda kiamat adalah ketika matahari padam. Selama matahari masih memberikan manfaat, Allah akan pertahankan alam semesta ini. Sama kita juga demikian. Kita hidup karena kebaikan alam semesta yang Allah perintahkan. Allah perintahkan pohon-pohon agar tumbuh, berbuah, dan kita menikmati buah-buahannya. Seandainya semua pohon-pohon itu berkata, kami tidak akan berbuah, pohon padi berkata, kami tidak akan berbuah, kita semua kelaparan. Kita hidup sampai sekarang karena kebaikan alam, karena kebaikan lingkungan, karena kebaikan orang lain. Kita lahir karena ada orang lain yang mengandung kita, itulah ibu kita. Dan kita besar karena ada orang lain yang mau menyusui kita, itulah ibu kita. Dan suatu saat nanti kita akan butuh orang lain. Di saat kita sudah tua renta, kita butuh anak kita yang membantu kita. Di saat kita meninggal dunia, kita butuh orang lain yang akan memandikan kita. Kita butuh orang lain yang akan mengkafani kita. Kita butuh orang lain yang akan menggotong keranda kita. Kita butuh orang lain yang akan membuat lubang untuk kuburan kita. Kita butuh orang lain untuk menurunkan jasad kita ke dalam kuburan. Dan kita butuh orang lain untuk menimbun jasad kita dalam kuburan itu. Saudaraku yang Allah, tidak bisa kita melepas orang lain. Prinsip paragon adalah berikan manfaat yang sebesar-besarnya. Jadilah kita semua keluarga paragonian yang memberikan manfaat bagi orang lain. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Keluarga besar Paragonian ada dua. Ada yang karyawan, ada yang leaders. Satu kata kunci, bahwa keteladanan itu
tidak harus lahir dari seorang pemimpin dan leaders. Boleh jadi Anda seorang karyawan kecil di perusahaan ini, tapi Anda bisa memberikan keterangan besar bagi para leaders. Dan lebih hebat lagi ketika sebuah keteladanan itu datang dari para leaders. Mengapa para sahabat dulu mereka patuh kepada Allah dan maksimal, dan mengapa mereka sampai rela maju ke medan tempur di paling depan dan rela mati syahid? Kenapa? Karena ternyata sahabatku rahmatullah, Nabi mencontohkan sebuah keteladanan. Nabi sedikit berbicara, karenanya hadis-hadis Nabi pendek-pendek. Nabi lebih banyak mencontohkan dengan sikapnya. Ketika perang, Nabi paling depan. Dan ketika terjadi sebuah suara bencang di kota Madinah, menakutkan, para sahabat keluar malam itu. Ternyata Nabi sudah datang dari tempat yang mengerikan itu. Nabi pertama kali berhadapan dengan segala macam yang menakutkan itu. Nabi terangkan keberaniannya. Ketika ibadah, Nabi sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Nabi teladan terbaik. Alangkah indahnya ketika masing-masing kita berjuang untuk menjadi teladan bagi temannya, bagi perusahaannya, bagi stafnya, bagi leadersnya, dan bagi keluarganya. Semua kita teladan. Jangan hanya menjadi teladan di kantor, tapi di rumah dia kejam kepada istrinya. No. Teladan itu harus tampil secara komprehensif. Di kantor teladan, di rumah juga diteladan. Jangan hanya baik berprestasi di kantor, tapi di rumah dia suka menyakiti suaminya. No. Sama dengan no. Ingat, surga seorang istri adalah di suaminya. Surga seorang anak di orang tuanya. Maka jangan hanya dia teladan di kantor, tapi di rumah dia tidak menunjukkan sebuah keteladanan kepada anak-anaknya dan keluarganya. Itu namanya jaim, jaga image. Kalau hanya baik di luar, tapi di rumah dia rusak dan bejat. Nauzubillah min dzalik. Sahabatku, para kawan dan Allah, ayo kita tampilkan diri kita menjadi teladan terbaik di rumah kita. Nabi adalah contoh terbaik ketika dalam kondisi paling menderita, paling miskin. Nabi contoh terbaik kondisi yang paling miskin. Nabi pernah dapurnya selama 30 hari tidak ada yang dimasak. Nabi hanya menahan batu yang dipasang di sebelah kanan perutnya. Begitu sakit sebagian depan, dipasang batu yang kedua. Begitu sakit sebelah kiri, pasang batu yang ketiga. Saking laparnya Nabi. Siapa di antara kita yang pernah mengalami kelaparan seperti Nabi? Nabi teladan dalam kondisi paling sulit. Nabi teladan sebagai seorang suami. Setiap pagi Nabi pulang dari masjid, langsung yang pertama-tama kali Nabi temui istrinya, dan langsung Nabi mengecup keningnya, dan Nabi langsung mendoakan. Halo, wahai para suami, setiap pagi begitu enggak? Oh, oi, oi. Ada seorang kakek profesor, dia itu punya kebiasaan mengecup kening istrinya sebelum berangkat mengajar. Entah sepekan kemudian dia tuh, pekan itu dia nggak pernah mengecup istrinya. Istrinya nanya, Prof, kamu sudah gak kecup aku lagi selama ini? Kata Prof ini, loh, yang saya kecup siapa ya? Ternyata Prof ini dia mengecup kening pembantunya. Kenapa? Karena di pekan itu istrinya tidak mengantarkan sampai ke pintu. Hei wahai para istri, muliakan para istri, muliakan suami kamu. Jangan sampai mengecup kening pembantunya.
Ini kebiasaan Nabi, Masya Allah, luar biasa. Contoh terbaik, memuliakan istrinya, mengajak istrinya teman bermusyawarah. Sampai urusan negara, Nabi minta pendapat istrinya. Masya Allah, teladan Rasulullah SAW luar biasa sebagai suami. Rasulullah SAW teladan sebagai seorang ayah. Nabi senang bermain dengan anaknya, dengan cucunya. Ketika suatu hari Nabi jadi imam, lagi bersujud, tiba-tiba datang Hasan dan Husain, cucu Nabi. Dia langsung naik ke punggung Nabi, mengajak main kuda-kudaan, jati-jati, main kuda-kudaan. Para sahabat nggak tahu, kok lama sekali Nabi sujud, nggak bangun-bangun. Akhirnya ada yang ngintip sedikit, oh ada cucunya di punggungnya. Nabi menunggu sampai turun cucunya itu, baru bangkit dari sujudnya. Nabi seorang ayah luar biasa. Ada nggak ayah seperti ini? Ya, halo. Jangan-jangan pas anaknya main, kamu sana ya. Istri Nabi, setiap Nabi pulang dari jauh, dari luar, Nabi melihat istrinya sedang haid. Nabi langsung minta kepada istrinya, berbaringlah istriku, hai Aisyah. Langsung dihampar sehelai kain yang tipis. Nabi berbaring di atas dada Aisyah. Masya Allah, Aisyah bahagia. Masya Allah, dadanya tempat tidur berbaring Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini ibu-ibu zaman dahulu bahagia menjadi tempat tidur suaminya. Masya Allah. Kalau sekarang dibilangin, Pak, ada bantal tuh Pak, ngapain tidur di sini? Teman-teman rahimakumullah, para guna yang Allah muliakan, ayo kita semua menjadi pribadi yang teladan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam kondisi sulit apapun tetap teladan. Dalam kondisi bahagia sesukses apapun tetap teladan. Masya Allah, Abi Amir tadi bilang dalam hati, ini Bang Harman, Masya Allah. Abi Amir melihat, ya Abi Amir baru tahu, saya nggak tahu selebihnya, tapi hari ini Abi Amir melihat Bang Harman, Masya Allah, tawadhu banget. Masya Allah, jarang-jarang ada CEO yang Masya Allah mendekat, ngomong dekat, Masya Allah, terasa tawadhu banget. Abi Amir merasa, ya Allah, dekat banget. Padahal baru ketemu, terasa seperti sudah lama ketemu. Itu tanda bahwa semakin kita tawadhu, semakin Allah angkat derajatnya. Tapi semakin seseorang merasa tinggi, semakin Allah rendahkan. Karenanya teman-teman, ayo teladanlah kalian. Ketika Anda menjadi paling rendah di sebuah perusahaan itu, tetap teladan. Dan ketika Anda menjadi paling tinggi, tempat itu tetap teladan. Beberapa hari lalu ada seorang ustadz, dia cerita, dia mengasih gambar rekaman, Pak Ustadz, ini paman saya, dia dikubur sudah 30 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada keputusan harus dikeluarkan lagi kuburan itu dan dipindahin ke tempat lain. Setelah 30 tahun, saya melihat langsung kain kafannya masih utuh dan kemudian semua masih utuh, tidak ada sesuatu yang berkurang. 30 tahun. Saya tanya, apa yang dia kerjakan selama hidupnya? Pak Ustadz, dia tidak pernah terlambat sholat subuh. Allahu Akbar. Teman-teman, ayo teladan di perusahaan kita. Kita juga teladan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terlambat sholat subuhnya. Utamakan Allah. Tadi saya bilang ke Bang Harman, program Allah untuk sholat 5 waktu sudah Allah putuskan sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan sampai ada satupun program yang menggeser waktu sholat. Termasuk kita semua. Ayo para gonian semua, jangan sekali-kali membenturkan diri melawan program Allah. Apapun kesibukan kita, kalau sudah datang sholat, hentikan.
kita hendaklah langsung utamakan Allah. Itulah rahasia sukses di dunia dan sukses di akhirat. Inilah doa-doa kita. Ya, baca sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.